Multitasking adalah satu dari 7 kebiasaan buruk yang bisa merusak otakmu. Yap, sesuatu yang banyak orang anggap keren, dicantumin di CV, jadi top list jawaban kalau ditanya HRD, sebutin apa kelebihanmu. Dan faktanya, secara ilmiah, hampir nggak ada manusia yang benar-benar bisa multitasking. Kalau ada pun cuma 2,5% dari total populasi. Yes, kamu bisa nyapu sambil dengerin musik, nyetir sambil telepon, ngerjain tugas sambil gosip, tapi itu masuk ke kategori autopilot yang dihasilkan dari pembentukan kebiasaan. Multitasking yang sebenarnya adalah melakukan banyak hal dengan fokus tinggi secara bersamaan. Yang disebut orang pada umumnya sebagai multitasking sebenarnya adalah task switching. Berpindah fokus dengan sangat cepat dari satu hal ke hal lain. Dan inilah yang justru mengurangi efektivitas. Secara psikologis, ada istilah attention residue atau sisa perhatian. Setiap kali kamu pindah dari satu tugas ke tugas lain, fokusmu nggak 100% langsung ikut pindah. Ada sisa fokus yang nyangkut di tugas sebelumnya. Tiap kali kamu ngetik laporan terus pindah ngecek notifikasi, otakmu butuh energi gede buat shifting. Hemat waktu? Oh tidak. Kamu akan merasakan capek luar biasa, bahkan sebelum kerjaanmu kelar. Riset dari Stanford bilang, orang yang hobi multitasking itu performanya jauh lebih buruk. Gampang terdistraksi, susah nyari informasi, dan jadi lemot. Kualitas dan kreativitas itu muncul dari deep work, bukan dari sibuk berusaha ngelakuin banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Kurang-kurangin kebiasaan ini buat jaga kesehatan otakmu. Kalau kamu pengen fokus, matiin notif dan singkirin hal-hal yang ganggu konsentrasi. Pernah nggak kamu niatnya pengen istirahat, terus mikir scroll bentar iseng buat ngabisin waktu? Sadar-sadar, sejam kemudian, kamu udah nonton gosip perselingkuhan atau drama CEO yang jatuh cinta sama OB. Atau malah sering, tiap kali kamu ngulang kejadian itu, kamu sama aja ngasih otakmu makanan sampah. Otak itu kayak tanah subur, apapun yang kamu tanam, itu yang akan tumbuh. Kalau tiap hari yang kamu tanam cuma konten receh, prank sampah, atau gosip nggak bermutu, ya jangan heran kalau otakmu makin tumpul dan akan susah diajak mikir panjang. Kamu pasti udah nggak asing sama istilah brain rot kan? Sebuah fenomena di mana otak kita quote-unquote membusuk, karena terpapar informasi yang bisa mendistorsi persepsi tentang realitas. Dan konten-konten pendek itu emang dirancang khusus buat nembak sistem reward di otakmu dengan dopamin instan. Semakin lama kamu scrolling, semakin kamu kecanduan. Semakin kamu kecanduan, semakin habis energimu buat mikir kritis dan kreatif. Apakah platform media sosial peduli? Tentu tidak. Algoritma nggak peduli sama masa depanmu. Mereka cuma peduli sama cuan dan waktumu. Itulah kenapa banyak orang zaman sekarang gampang ngerasa bosen, males baca buku. Kalaupun ada yang mau pun, baru baca 2 halaman udah berat banget rasanya. Itu karena otakmu udah kecanduan dopamin instan. Kamu udah kehilangan kemampuan buat deep focus, karena terbiasa disuapin hiburan instan tanpa perlu mikir. Gak bermaksud mengeneralisasi ya, tapi inilah yang bikin generasi sekarang banyak yang gampang nyerah. Pengen hasil instan, pengen cepet kaya, tapi nggak tahan sama yang namanya proses. Bayangin, waktu yang kamu habisin buat scrolling atau nge-game itu, cuma demi hasil yang belum tentu bisa buat bayar tagihan. Yang sebenarnya kamu bisa pakai waktu itu buat belajar skill mahal. Editing video kayak crafting, copywriting, whatever. Itu namanya kamu nggak konsumsi konten. Kamu yang dikonsumsi konten. Jadi, mulai sekarang, lakukan konten yang kamu tonton itu kayak makanan. Sesekali jajan micin boleh lah, tapi jangan tiap hari. Otakmu juga butuh nutrisi, butuh tantangan, butuh dipaksa mikir keras, biar otot kognitifmu nggak nyusut. Kalau kamu emang punya mimpi besar dan pengen bangun masa depan yang hebat, ya berhentilah memanjakan otak dengan hal-hal recehan. Jangan percaya kalau ada yang bilang tidur itu tanda malas. Jangan percaya sama kebodohan yang dibungkus estetika perjuangan. Crazy rich dunia, kayak Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, itu mereka memprioritaskan tidur yang cukup, biar tetap fokus, kreatif, dan sehat. Dalam neuroscience, tidur adalah waktu di mana otak melakukan glymphatic system, proses bersih-bersih rumah, buat buang sampah-sampah kognitif yang numpuk seharian. Kalau kamu skip tidur, sampah itu bakal terus ngendap. Itulah yang bikin kamu jadi gampang emosian, daya ingatmu turun, dan keputusanmu makin ngawur kalau kamu kurang tidur. Bahkan penelitian di Harvard bilang, kalau kamu ngelewatin 24 jam tanpa tidur, itu efeknya sama kayak orang mabuk. Kamu aja yang ngerasa fokus, padahal aslinya berantakan. Betapa ironisnya ketika kamu ngorbanin tidur biar kerjaan cepet kelar, tapi karena otakmu jadi setengah rusak, waktu ngerjainnya malah jadi lebih lama, dan hasilnya nggak karuan. Kamu utang waktu tidur, tapi dibayar pakai kualitas hidup. Mulai sekarang, ganti definisi produktifmu. Kamu nggak jadi hebat karena tidur cuma 4 jam kok. Produktif itu kalau kamu tidur cukup, bangun fresh, kerja fokus 3 jam tanpa distraksi. Kerjalah yang keras, tapi dengan cerdas. Jaga aset utamamu.
Karena kalau otakmu ngehang, mau mimpi setinggi langit pun cuma bakal jadi halusinasi. Otak adalah organ paling rakus di tubuh. Beratnya cuma 2% dari massa badan, tapi dia ngabisin 20% total energimu. Masalahnya, ketika kamu ngasih makanan prosesor utamamu ini pakai bahan bakar sampah, itu bisa jadi faktor pemicu kamu burnout, ngerasa otak buntu, gampang overthinking. Padahal mungkin penyebabnya cuma karena kamu kebanyakan makan junk food dan kurang asupan sayur. Lihat gaya hidup masyarakat kita yang sukanya serba praktis. Pagi-pagi sarapan gorengan, minum kopi saset, siangnya mie instan atau fast food, sore healing sambil minum matcha, boba. Wah, roller coaster gula darah nggak tuh? Secara biologis, makanan tinggi gula dan lemak trans itu memicu inflasi atau peradangan di otak. Ada koneksi langsung yang namanya gut-brain axis, hubungan antara usus dan otak. Kalau ususmu isinya sampah olahan, sinyal yang dikirim ke otak juga bakal kacau. Kamu akan sering ngerasain brain fog atau otak berkabut. Kamu sulit fokus dan emosimu nggak stabil. Banyak riset medis yang membuktikan kalau banyak konsumsi makanan olahan meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Cek lagi, mungkin selama ini kamu sering ngerasa hampa dan gampang cemas itu karena sering maraton junk food. Kalau kata Victor Lindland, penulis makanan sehat dan dokter osteopati dari Amerika, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi perhatiin pola makanmu. Otak yang tajam butuh asupan nutrisi yang nyata, bukan sekedar kenyang berminyak. Ganti cemilan-cemilan micinmu sama buah, minum air putih yang cukup, dan mulai disiplin sama apa yang masuk ke mulut kalau pengen otakmu tetap waras di masa depan. Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu berat banget? Bahkan sebelum kamu ngelakuin hal apapun, itu karena otakmu penuh sampah dari keputusan-keputusan kecil yang kamu tunda. Nunda balas chat penting, nunda cuci piring, nunda bayar tagihan yang sebenarnya cuma tinggal klik. Dalam psikologi, ada yang namanya Zeigarnik Effect. Otak kita akan terus mengingatkan tugas yang belum selesai, sampai kamu ngerasa cemas, tanpa alasan yang jelas. Jangan biasain bohongin diri sendiri pakai kalimat, gue nunggumu dulu atau gue lebih produktif kalau mepet deadline. Kamu sebenarnya nggak lagi nunggu inspirasi itu. Kamu kabur karena otakmu manja dan takut sama rasa nggak nyaman. Otak kita itu secara alami didesain buat mendeteksi ancaman dan nyari kesenangan. Makanya banyak yang lebih milih scrolling medsos daripada pusing ngerjain tugas. Dan parahnya, penyakit nunda ini sering datang sepaket sama mental kerupuk. Terlalu peduli apa kata orang. Malah kadang saling menguatkan. Saking seringnya nunda jadi cemas, atau saking cemasnya mikir jadi sering nunda. Saking cemasnya kamu mikirin penilaian orang, sampai amigdala, pusat pemrosesan emosi di otakmu, itu jadi super aktif dan bikin kamu masuk ke mode fight or flight. Energi mentalmu habis bukan buat inovasi, tapi kalkulasi omongan orang. Kamu takut dinilai, akhirnya malah milih nggak ngapa-ngapain. Percaya deh sama saya, kamu mau miskin, mau kaya, mau nyoba atau nggak nyoba, mau berhasil atau gagal, people will judge you. Orang akan tetap menilai kamu, ngomongin kamu, gosipin kamu. Tapi circle gue nggak gitu kok bang. Di depanmu, di belakangmu, get over it. Nggak usah dipeduliin, belajar bodo amat. Kalau kamu pengen ngejar kesuksesan, nggak usah dikit-dikit bawa perasaan. Fokus ke cita-cita daripada mikirin orang-orang yang nggak membawa manfaat apapun di hidupmu. Terus kalau kamu masih sering nunda-nunda, coba dibikin gampang aja dulu. Pakai aturan 2 menit. Ini tips dari James Clear yang nulis buku Self-Improvement Atomic Habits. Paksa dirimu buat ngerjain sesuatu 2 menit aja dulu. Kalau 2 menit udah lewat, udah terbiasa, kamu otomatis bakal lanjut, karena momentumnya udah dapet. Banyak dari kita sekarang hidup itu udah kayak tanaman hias di pojokan ruangan. Bangun tidur duduk, kerja duduk, makan duduk, sampai hiburan aja sambil duduk, atau rebahan scroll sampai ketiduran. Kita ngerasa ini normal, padahal tubuh manusia itu nggak didesain buat diem dalam waktu yang lama. Ngerasa gampang capek padahal nggak ngapa-ngapain. Tidur 9 jam tapi bangun malah lemes. Itu bukan karena kurang istirahat, tapi karena badanmu terlalu pasif. Secara kognitif, gerak fisik itu bukan cuma soal otot, tapi ngaruh ke kewarasan mental. Ketika kamu gerak, otak itu ngelepasin endorfin, hormon yang bikin kamu rileks. Sebaliknya, kalau kamu keseringan mager, yang keluar malah kortisol alias hormon stres. Itulah kenapa makin sering kamu rebahan, makin sering kamu ngerasa cemas, gampang marah, dan overthinking. Kamu duduk depan layar 10 jam sehari, mata perih, leher kaku kayak papan triplek, tapi kamu tetap nggak mau berdiri karena ngerasa harus produktif. Padahal metabolismemu lagi melambat, sirkulasi darah ke otak tersendat. Kamu pelan-pelan memupuk resiko diabetes dan penyakit jantung. Teknologi emang memudahkan, tapi kalau nggak pinter-pinter ngatur diri, percuma hidupnya gampang, tapi durasinya pendek. Tipsnya, setiap 30 menit duduk, luangin waktu 2 menit buat berdiri dan stretching.
Latih matamu pakai aturan 20-20-20. Tiap 20 menit, lihat benda sejauh 20 kaki selama 20 detik. Catat deh, kali aja lupa. Jangan sampai kamu sukses di masa depan tapi badanmu remuk duluan. Kamu nggak akan bisa ngejar mimpi kalau badanmu nggak bisa diajak lari. Oke, kita masuk ke poin terakhir. Kebiasaan yang sangat merusak otak. Banyak orang lakuin diem-diem, sembunyi-sembunyi, ngaktifin VPN, pakai incognito mode. Apalagi kalau bukan kecanduan konten dewasa, alias pornografi. Saya nggak akan bahas ini dari sisi moral atau agama. Mungkin kamu udah kenyang diceramain soal itu. Kita murni bahas dari sisi mesin di kepalamu aja. Kamu tahu kenapa pornografi itu bahaya? Karena itu adalah bom atom dopamin. Kamu dapat kenikmatan level puncak tanpa usaha, tanpa perjuangan, cuma modal jempol sama kuota. Secara neurologis, ini ngerusak sistem reward di otakmu. Normalnya, kamu dapat dopamin itu kalau kamu berprestasi, olahraga, berhasil dapat pasangan yang bukan standar TikTok. Tapi dengan pornografi, otakmu dibanjiri dopamin palsu. Sensor dopaminmu itu jadi kebal, dan kamu akan ngerasa dunia nyata itu membosankan. Belajar jadi bosen, kerja jadi bosen, bahkan hubungan nyata pun jadi hambar karena standar otakmu udah dirusak sama fantasi yang nggak masuk akal. Di bagian otak, itu ada yang namanya prefrontal cortex, wilayah otak yang bertanggung jawab atas kontrol diri dan perencanaan jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan orang yang kecanduan pornografi, fungsi dan struktur korteks prefrontalnya cenderung berbeda dibandingkan orang pada umumnya. Orang itu bisa jadi impulsif, gampang emosi, susah fokus, dan keputusannya makin hari makin ngaco. Kamu kehilangan kemampuan buat nahan diri. Kalau habis PMO, kamu ngerasa letih, kamu ngerasa lesu. Itu bukan cuma fisik, mentalmu juga lagi crash. Waktumu habis, otakmu tumpul. Kamu ngerasa rendah diri tiap kali ngaca. Well, masalah kecanduan pornografi ini kompleks ya. Di level yang parah, bisa bikin orang ngelakuin pelecehan seksual, rumah tangganya berantakan, kelakuan seks yang menyimpang. Nggak selesai kalau mau dibahas di sini. Butuh satu video khusus buat bahas masalah kecanduan pornografi ini. Silahkan komen kalau kamu pengen bahas soal ini. Nanti kapan waktu kita akan bahas. But for now, jauhi pornografi. Video ini bukan bermaksud ngejudge kamu, tapi lebih ke ajakan untuk kita berkembang bareng-bareng. Speaking from experience, kebiasaan-kebiasaan yang udah kita bahas tadi beneran nyata ngerusak otak. Hopefully, kamu nggak perlu ngalami apa yang saya alami. Saya bikin video ini karena pengen kamu sadar kalau otak itu aset paling mahal yang kamu punya. HP rusak bisa lem biru, motor rusak ada bengkelnya. Tapi kalau otakmu yang rusak karena kebiasaan-kebiasaan konyol, nggak ada spare part-nya gitu. Berubah nggak butuh motivasi yang meledak-ledak. Berubah cuma butuh disiplin. Disiplin buat mulai dikit-dikit, disiplin buat nyicil pelan-pelan, disiplin buat nolak kenyataan instan yang sebenarnya akan merugikan di masa depan. Tapi jujur deh, dari 7 kebiasaan buruk tadi, mana yang paling susah kamu lawan? Semua bermanfaat, See ya.